Shalom, Bapak, Ibu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita. Kita akan mengikuti ibadah bersama-sama pada hari ini. Pertama-tama atas nama MPH Jemaat GKI Barimba, terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Meliani Puri SPDK yang akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Ibu Penetua Nuriati sebagai liturgus yang akan memimpin ibadah. Penetua dan diakon lingkungan pelayanan 3 yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian. Saudara Martino Lukas Unihin yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita. Bapak Diakon Junirum Sakaria dan Saudari Rizky Adelia yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader. Bapak Agustinus Samael selaku petugas operator sound system. Bapak Penetua Timotius selaku petugas operator LCD dan multimedia. Dan segenap sidang jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Berita jemaat hari ini Minggu tanggal 21 April 2024 sebagai berikut. Yang pertama yaitu berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 waktu pukul 8:30 waktu Indonesia Barat atau jam 8:30 pagi sebagai berikut. Petugas mimbar, penetua dan diakon lingkungan pelayanan 1. Petugas pelayanan Ibu Pendeta Oktavianti STH. Liturgus Bapak Diakon Mulyadi. Song leader Bapak Penetua Yuberi Ejumben dan Saudari Adeline Febriana STH. Pemain keyboard atau musik Bapak Diakon Budi Alpianto SPD. Liturgi tata ibadah hari Minggu bentuk keempat. Nas Alkitab pembacaan dari Mazmur 22 ayat 26 hingga ayat yang ke-32, khotbah 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 hingga ayat yang ke-21. Yang kedua, berita keuangan. Berita keuangan baik pemasukan maupun pengeluaran tidak ada perubahan. Bapak Ibu bisa lihat di berita jemaat yang sudah dibagikan. Berita keuangan yang baru masuk pada hari ini sebagai berikut. Yang pertama, kolekte SHM berjumlah Rp73.500. Yang kedua, korban syukur ulang tahun yang ke-6 dari Gevarial Arlieno Rp100.000. Yang ketiga, korban syukur ulang tahun ke-48 tahun dari Marini Gantini Rp150.000. Yang keempat, korban syukur ulang tahun ke-64 tahun dari Cempakawati sebesar Rp200.000. Korban syukur ulang tahun ke-78 tahun dari Asen Bayan Rp50.000. Korban syukur ulang tahun ke-17 tahun dari Aprilino Kevin Joy Rp100.000. Yang ketiga, berita kebaktian dan lain-lain. Akan dilaksanakan ibadah rumah tangga atau lingkungan di lingkungan pelayan 1, yaitu pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 waktu pukul 13.30 waktu Indonesia Barat atau jam 3:30 sore, tempat rumah keluarga Naomi Tue lingkungan pelayan 1. Petugas penetua dan diakon lingkungan pelayanan 1. Liturgus Bapak Penetua Yonatan SPD. Keyboard atau musik Bapak Diakon Budi Alpianto SPD. Song leader Ibu Penetua Mairisa. Khotbah firman Tuhan Ibu Pendeta Oktavianti STH. Diundang Bapak Ibu saudara-saudari warga jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. Untuk ibadah rumah tangga lingkungan 1 dan 2 untuk sementara kosong.
Yang kedua akan dilaksanakan ibadah seksi pelayanan Bapak SPB yaitu pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 waktu pukul 18 atau jam 6 sore, tempat Gereja Betania Berimba. Petugas liturgus Bapak Penetua Yuberi Ejumbeng, Pendeta Pelayanan Ibu Pendeta Oktavianti STH, keyboard atau musik Bapak Penetua Mardiampung SPD, song leader Diakon Niko Wirawancaya. Nas Alkitab diambil dari Amos pasal 8 ayat 11 sampai yang ke-14. Diundang Bapak-Bapak SPB warga jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. Yang ketiga akan dilaksanakan ibadah seksi pelayanan perempuan atau SPPR yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 waktu pukul 15.30 WIB atau jam setengah 4 sore, tempat Gereja Betania Berimba. Petugas liturgus Ibu Penetua Yulita Tanduh SPD Aude, Pendeta Pelayanan Pendeta Oktavianti STH, keyboard atau musik yaitu Meisha, song leader Ibu Kristina SPD. Nas Alkitab terambil dari Amos pasal 8 ayat 7 hingga ayat yang ke-15. Diundang ibu-ibu SPBR warga jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. Yang keempat akan dilaksanakan ibadah seksi pelayanan remaja dan pemuda atau SPRP yaitu pada hari ini, hari Minggu tanggal 21 April 2024 waktu pukul 15 atau jam 5 sore, tempat Gereja Betania Berimba. Petugas liturgus Lelo Dayano, doa syafaat Olivia Sinta, doa persembahan Aldi Ariansek, pendamping semua pendamping metode game. Nas Alkitab Mazmur 23 ayat 1 hingga 8 dan 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 hingga ayat yang ke-18. Diundang remaja pemuda SPRP warga jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. Yang kelima akan diteguhkan dan diberkati nikahnya pasangan yang berbahagia yaitu IGD Ihsan Sosiawan, anak dari Bapak Iketut Sutama dan Ibu Rangnia Sali, dengan Sophia Epa Agustin, anak dari Bapak Yusef dan almarhum Ibu Ariasi, yang akan dilaksanakan ibadah peneguhan atau pemberkatan nikah pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 waktu pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat Gereja Betania Berimba. Liturgus atau khotbah Pendeta Oktavianti STH. Ibadah syukur setelah pemberkatan nikah, waktu setelah selesai pemberkatan nikah, tempat Gereja Betania Berimba. Liturgus khotbah Pendeta Desi Natalia STH, petugas Penetua Diakon Lingkungan Pelayanan 1. Keyboard atau musik Martino Lukas Unihin, song leader Adeline Febriana STH dan Febiria Margareta STH. Yang keenam, akan diteguhkan dan diberkati nikahnya pasangan yang berbahagia, yaitu Williamson, anak dari Bapak Wasada Euda dan Ibu Ernawati Asawang, dengan Pinta Melianti, anak dari Bapak Ehi Korintus dan Ibu Yane, yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 waktu pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat Gereja Betania Berimba. Dan ini ada 3 buah undangan yang akan saya bacakan. Yang pertama, dari Komisi Pelayanan Bapak Itu KPB, kepada yang terhormat SPB Jemaat GKE Berimba, tempat salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersama ini kami mengundang seluruh anggota seksi pelayanan Bapak SPB Seresot Kapuas Seberang untuk dapat hadir dalam ibadah Komisi Pelayanan Bapak KPB yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Jumat 26 April 2024 waktu pukul 15.30 atau jam setengah 4 sore,
Tempat ibadah SPB Jemaat GKK Sungai Pasah. Petugas SPB Jemaat GKE Saka Pinang. Pendeta Pelayanan Ibu Pendeta Desi Natalia STH. Untuk itu kami mengharapkan kehadiran seluruh anggota KPB dalam ibadah tersebut serta menyiapkan puji-pujian dari masing-masing SPB. Demikian undangan ini disampaikan. Atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kami Komisi Pelayanan Bapak SPB Resort GKE Kapuas Seberang, Ketua Yostitino, Sekretaris Kartono mengetahui Resort GKE Kapuas Seberang yaitu Ketua Pendeta Oktavianti STH. Yang kedua yaitu undangan pertunangan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari di tempat. Salam dalam damai kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan penuh rasa syukur atas karunia dari Allah kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menghadiri pertunangan anak kami Naftali Joshua, putra kedua Bapak Prayitno, dan Ibu Sinta dengan Wis Januari Kristi, putri kedua Bapak Tangkenyan dan Ibu Rusdiana, yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 waktu pukul 13 atau jam 3 sore, tempat rumah kediaman Bapak Tangkenyan, Jalan Kapuas Seberang 2 nomor 50 RT 6 Kelurahan Barimba, Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas, Jalan Samping Polsek Kapuas Hilir. Kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari meluangkan waktu memenuhi undangan kami merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi kami. Untuk itu kami sekeluarga mengucapkan terima kasih. Semoga berkat Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menyertai kita semua. Salam dan hormat kami kedua keluarga besar Naftali Joshua dan Wis Januari Kristi. Dan yang ketiga yaitu undangan pernikahan. Ia menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya, indah saat ia menyatukan, indah saat ia menumbuhkan cinta kasih, dan indah saat ia menyatukan putra-putri kami dalam ikatan pernikahan kudus, yaitu Sophia Eva Agustin, putri kedua dari Bapak Yosef SPD dan Ibu Ariatsi SPD, dengan IGD Ihsan Sosiawan, putra pertama dari Bapak Iketut Sutama dan Ibu Rania Sali SPD. Merupakan suatu kehormatan bagi kami apabila Bapak, Ibu, Saudara-saudari berkenan hadir untuk memberikan doa restu kepada kedua mempelai. Pemenuhan hukum adat Sabtu tanggal 27 April 2024 pukul 7 waktu Indonesia Barat, tempat rumah Bapak Yusef SPD atau Bapak Aldi, Barimba RT 2 Kuala Kapuas. Pemberkatan nikah Sabtu tanggal 27 April 2024 pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat Gereja Betania Barimba, Jalan Kapuas Seberang 1 nomor 51 RT 3 Kelurahan Barimba, Kuala Kapuas. Ibadah ucapan syukur Sabtu tanggal 27 April 2024 tempat Gereja Betania Barimba, Jalan Kapuas Seberang 1 nomor 51 RT 3 Kelurahan Barimba, Kuala Kapuas. Dan resepsi Sabtu tanggal 27 April 2024 pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, tempat Aula Pemda Kapuas, Jalan Kapuas Jalan Kapuas Pemuda kilometer 55 nomor 50A Selat Utara, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas. Turut mengundang keluarga besar kedua mempelai. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita akan memulai ibadah liturgi yang kita gunakan pada hari ini, yaitu tata ibadah hari Minggu bentuk ketiga. Sementara pendeta dan petugas yang akan bertugas memasuki ruangan ibadah, mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 8, bait pertama hingga bait yang kedua. Pada bait yang kedua kami undang sidang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ia Tuhan damai sejahtera kiranya mengaruniakan damai sejahteranya kepada kamu. Dan kepada saudara juga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita memuji Tuhan dengan nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 37, bait yang pertama hingga bait yang kedua. Yang
dengan setia menyertai dan memberkati kita. Namun betapa banyaknya kita masih tidak mampu menuruti perintah-Nya. Karena itu, marilah kita datang pada Dia untuk mengaku dosa dan kelemahan kita. Marilah kita merenung ulang dan menyesali dosa di hadapan Tuhan dalam saat teduh. Mari kita berdoa untuk mengaku dosa dan pelanggaran kita. Kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, pada kesempatan hari ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan, yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Seringkali kami berusaha menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat dari hadapan-Mu. Kami tahu ya Bapa, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Bagaimanapun kami menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, tidak akan ada yang tersembunyi bagi-Mu. Engkau Allah yang mengasihi kami. Kami justru tidak mendengarkan karena dosa yang telah kami perbuat menghalangi hadirat-Mu masuk dalam hidup kami. Karena kesibukan yang kami lakukan, kami menjadi lupa bahwa ada penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Bapa, kiranya Engkau sudi mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Ubahlah hidup kami menjadi baru, seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa yang kami panjatkan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mau bangkit berdiri untuk mendengarkan berita anugerah. Kepada saudara-saudara yang sungguh percaya kepada Kristus, yakinlah bahwa dosamu telah diampuni. Bersukacitalah dan bersyukurlah kepada Tuhan yang mengampuni dosamu. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 dengan perikop, Tuhan gembalaku yang baik, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang, Ia menyerahkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Gadang-Mu dan tongkat-Mu itulah yang menghiburkan aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh berlimpah. Kebijakan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Jemaat menyanyi haleluya, haleluya.
Sebelum pemberitaan firman Tuhan oleh Ibu Pendeta, kita menyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 59, bait yang pertama hingga bait yang kedua. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Kami mempersiapkan diri kami Tuhan untuk menerima kebenaran firman. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa memimpin dan menuntun kami, sehingga hikmat yang datangnya daripada Tuhanlah yang memampukan kami untuk boleh mengerti akan kebenaran firman, dan juga kami pun terus dimampukan untuk mewujud nyatakannya dalam kehidupan kami masing-masing di tengah-tengah dunia ini. Kami mohon tuntunan dan penyertaan-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terdapat di dalam kitab 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-18. Dengan judul perikop, kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita sekolah ada satu mata pelajaran yaitu penjaskes pengetahuan. Ada teori, pasti ada prakteknya. Pelajaran olahraga. Awalnya kita diajarkan teorinya dulu. Baru setelah itu praktek dari teori yang sudah diajarkan oleh gurunya. Kalau kita hanya diajarkan teorinya saja, tentunya kita tidak akan tahu bagaimana prakteknya. Sehingga dia harus ada teorinya, pasti ada prakteknya juga. Jadi apa? Jadi ketika teori itu diberikan dan dipraktekkan, anak-anak mudah memahami, anak-anak mudah mengerti.
Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, begitu pula halnya di dalam firman Tuhan ini tentang kasih. Kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Kasih itu gampang kita katakan, gampang teorinya, tetapi pada kenyataannya, prakteknya sulit. Seperti halnya mata pelajaran olahraga itu tadi. Ketika praktek berenang, ada yang anak yang tidak bisa berenang. Ataupun ketika praktek yang lain, voli, ada yang anak-anak juga yang tidak bisa main voli. Jadi dia kesulitan. Seperti hal itu juga tentang kasih ini. Gampang sekali teorinya, gampang sekali kita mengatakan, mengucapkan. Tetapi prakteknya pada kenyataannya dalam kehidupan kita itu sangat sulit sekali, Bapak. Karena apa? Karena firman Tuhan itu seperti itu. Kita sudah baca firman Tuhan, maka kita juga dituntut untuk mempraktekkan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Karena jelas dikatakan jangan hanya menjadi pendengar saja, tetapi kita juga diminta untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita ini juga dikatakan apa? Surat Kristus yang terbuka di dalam dunia ini. Sehingga apa? Orang lain melihat bahwa ciri khas kita ini juga sebagai orang Kristen, yaitu apa? Kasih. Itu hal yang menonjol dalam diri kita. Karena apa? Kalau kita membaca juga dari keseluruhan firman Tuhan ini, yang menonjol di dalam firman Tuhan ini apa? Kasih. Sosok Allah yang penuh kasih. Ini yang terus dan sering disampaikan di dalam firman Tuhan tentang kasih. Dan buktinya adalah kasih Allah yang begitu besar kepada kita manusia diwujud nyatakannya melewati pengorbanannya di kayu salib. Bahwa kasih itu memang saya katakan tadi berat untuk mewujud nyatakannya. Karena apa? Karena perlu pengorbanan. Iya kan? Apalagi dikatakan di dalam firman Tuhan ini bahwa apa? Masa kita tega katanya melihat saudara kita atau siapapun yang kekurangan. Kalau kita memiliki materi yang lebih, kita harus menolong. Ya, kasih itu perlu pengorbanan. Tidak hanya dalam bentuk materi, tetapi juga dalam banyak hal. Ketika kita tidak mampu memberi dalam berupa materi, kita juga harus mau mengorbankan diri kita. Dalam artian bisa juga menjadi pendengar yang baik. Bisa juga kita menunjukkan kasih kita, bantuan kita melewati apa? Tenaga yang kita bisa berikan, bantuan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, bisa juga melewati kata-kata kita yang memberikan dukungan, yang memberikan semangat kepada orang lain. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mewujud nyatakan kasih yang nyata itu dalam kehidupan kita. Jadi tidak hanya melewati kata-kata saja, tetapi jelas dikatakan dalam firman Tuhan ini bahwa anak-anakku marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Dan juga dikatakan bahwa kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Nah ini, bahwa bagaimana kita mewujud nyatakan kasih Allah yang sudah kita terima dalam kehidupan kita terhadap saudara-saudara kita, terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kehidupan kita. Itulah saudara-saudara kita. Dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa kasih
terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Bahwa kita sudah menerima pengampunan dosa, kita sudah menerima anugerah keselamatan, kehidupan kita dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan, sehingga kita menjalani kehidupan kita yang baru, tidak lagi hidup dalam dosa, hidup dalam kebencian, hidup dalam amarah, hidup dalam dendam, hidup dalam iri hati, dengki dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana kita menunjukkan hidup baru di dalam Tuhan, yaitu kasih itu betul-betul terwujud nyata dalam kehidupan kita, melewati kata-kata kita yang positif, melewati kata-kata kita yang membangun, melewati kata-kata kita yang memberikan dukungan dan semangat ketika ada yang berduka, ketika ada yang dalam masalah ataupun pergumulan, melewati hal lain yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kalau memang kita punya lebih, tidak ada salahnya kita membantu, memberikan dukungan dalam bentuk materi, memberikan dukungan juga melewati tenaga yang bisa kita berikan, melewati banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai bentuk kasih kita kepada saudara kita, melewati perhatian, melewati hal yang baik yang kita lakukan. Dan juga dikatakan bahwa inilah yang juga berat, bahwa kasih itu juga mengampuni, kasih itu memaafkan. Nah, ini juga bahwa bentuk kasih kita kepada saudara kita, walaupun dia sudah menyakiti kita, walaupun dia sudah melukai hati dan perasaan kita, tapi bagaimana kasih itu juga mengampuni, memaafkan. Itu yang juga berat, Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus. Secara manusia kita pastinya ingin membalas, apalagi dikatakan dalam firman Tuhan, berdoa untuk dia. Sudah dilarang kita membalas yang jahat dengan yang jahat, kita diminta lagi untuk mendoakannya. Itulah juga bentuk wujud kasih yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Karena apa? Tuhan tidak melihat seberapa besar dosa kita, Ia mengampuni kita, Ia memberikan kesempatan untuk kita bertobat, Ia memberikan kesempatan untuk kita menyesali dosa kita, memperbaiki diri kita, memperbaiki kehidupan kita. Nah, seperti itu pula juga seharusnya kita lakukan dalam kehidupan kita, sebagai tanda bahwa kita dikatakan sebagai anak-anak Allah, dan juga tanda kita hidup baru di dalam Tuhan, bahwa kita juga harus bisa mengampuni. Bapak Ibu, saudara yang dikasih dan diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, walaupun secara manusia kedagingan kita kadangkala itu bertumbuh, kadangkala berat sekali untuk melakukan dan mewujud nyatakan hal. Tetapi kita sudah dikatakan pada minggu yang lalu bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah, tentunya kita mencontoh Bapa kita, Tuhan Allah. Apa yang sudah Ia teladankan itu yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa kuasa Roh Kudus Tuhan yang akan memampukan kita untuk melakukan itu dalam kehidupan kita masing-masing. Sehingga firman Tuhan yang kita dengarkan tidak hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Atau firman Tuhan yang kita dengarkan tidak hanya termatrai dalam hati kita tanpa ada terlihat dalam perbuatan nyata kita. Oleh karena itu kita berdoa, mohon kepada Roh Kudus Tuhan untuk memimpin kita, untuk memampukan kita melawan segala keinginan daging kita, agar kasih itu betul-betul terwujud nyata dalam kehidupan kita, melewati keseluruhan hidup kita. Kita mengasihi saudara kita, kita mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kita, yang kita kenal ataupun
lakukan dalam kehidupan kita, orang lain melihat. Orang lain merasakan langsung. Mungkin kalau hanya mendengarkan saja, itu bisa terlewat, bisa lupa lagi. Tapi ketika orang lain melihat secara langsung bentuk kasih yang nyata dari perbuatan yang baik yang kita lakukan dalam kehidupan kita, orang akan terus mengingat itu. Tidak akan terlupakan. Tuhan Yesus memampukan kita melalui Roh Kudus-Nya untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Amin. Kita masuk saat teduh sebelum kita naikkan doa Sabat. Mari kita doa. Terpujilah Engkau ya Allah, Allah yang penuh kasih, Allah yang senantiasa menuntun kehidupan kami melewati kuasa Roh Kudus kepada jalan kebenaran dan keselamatan. Pada kesempatan ini Tuhan, kami diingatkan kembali melewati kebenaran firman, agar kami boleh terus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan itu. Pakailah kami Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga hidup kami diberkati dan jadi berkat. Kasih Tuhan yang sudah kami terima boleh juga dirasakan oleh orang lain yang ada di sekitar kita. Bapa dalam Yesus Kristus, pada kesempatan ini hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat yang ada di Betania Barinua ini. Diberkatilah jemaat Barinua, diberikanlah kesehatan, diberikan panjang umur, diberikan sukacita kebahagiaan, bahkan dikuatkan dan diteguhkan senantiasa di dalam iman, percaya, pengharapan kepada Yesus Sang Juru Selamat. Diberkati keluarga dan rumah tangga mereka, bahkan diberkati setiap usaha dan pekerjaan mereka, setiap rencana harap mereka masing-masing dalam keluarga dan rumah tangga mereka. Tuhan juga memberkati sehingga boleh terwujud. Berkati anak-anak yang masih kecil sampai usia mereka dewasa. Biarlah mereka terus bertumbuh dalam kesehatan, kekuatan, kecerdasan, dan kepintaran. Bahkan mereka boleh terus menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak yang senantiasa patuh kepada orang tua, menghormati orang tua. Bahkan juga masa depan mereka Tuhan sudah rancang. Kami percaya rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera. Biarlah anak-anak kami ini Tuhan terus senantiasa semangat belajar, semangat menyelesaikan pendidikan mereka, sehingga mereka pun mempersembahkan yang terbaik bagi keluarga, menjadi kebanggaan, dan tentunya mereka lah nantinya yang menjadi penerus bagi gereja, keluarga, bangsa dan negara ini. Jauhkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Biarlah mereka pun boleh senantiasa membentengi diri mereka dengan firman Tuhan, dengan didikan, nasihat dari orang tua, sehingga mereka boleh menjauhkan diri mereka dari pergaulan yang tidak baik, hal-hal yang tidak baik yang akan merusak hidup dan masa depan mereka. Bapa dalam Yesus Kristus, kami juga berdoa bagi yang sudah lanjut usia, janda juga yatim piatu. Tuhan senantiasa berikan kepada mereka kesehatan, umur panjang, sukacita dan kebahagiaan. Walaupun dalam menjalani kehidupan mereka di masa tua ada banyak hal yang mereka gumuli, secara khusus karena fisik mereka yang semakin lemah. Tapi kami percaya Tuhan Allah yang Maha Baik akan terus menguatkan mereka di dalam iman dan percaya. Bahkan Tuhan akan senantiasa menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi yang sakit, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan dan kesembuhan. Bagi yang berduka cita, Engkau memberikan penghiburan. Bahkan juga yang dalam pergumulan kehidupan, Tuhan Engkau kuatkan mereka, Engkau berikan hati dan pikiran yang tenang, sehingga mereka boleh mendapatkan jalan keluar
mereka bersuka-cita Tuhan, karena pertambahan usia yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Karena Tuhan sudah terus memberkati dan menjaga memelihara mereka sepanjang tahun-tahun yang sudah mereka lewati. Sampai dengan hari ini, mereka boleh merasakan kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa menambahkan usia mereka. Biarlah mereka pun terus merasakan kebahagiaan, kesehatan, panjang umur, dan juga berkat-berkat yang berlimpah dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka pun boleh mewujud menyatakan sukacita itu melewati hidup mereka yang juga mereka persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa dalam Yesus Kristus, berkati juga majelis jemaat berlimpah, Ibu Pendeta Oktavianti beserta dengan seluruh Bapak Ibu Penatua Diakon dan seluruh pekerja gereja. Setiap kegiatan pelayanan yang ada, Tuhan memberkati sehingga dengan kerjasama, bahkan juga dengan sukacita dan dengan dukungan dari seluruh warga jemaat, semua program kerja boleh diwujud nyatakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Setiap tantangan-tantangan yang dihadapi juga Tuhan memampukan untuk dengan hikmat Tuhan menghadapi semuanya, dan tentunya kami percaya Tuhan akan menolong Bapak Ibu Penatua Diakon dan seluruh pekerja gereja untuk melaksanakan tugas pelayanan dengan baik dan sukacita. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, para pemimpin. Kami mau percayakan semua rencana harap kami, orang-orang yang kami kasih dimanapun mereka berada juga Tuhan. Berkati dan lindungi kehidupan mereka. Inilah doa kami, inilah permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena hanya Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita lantunkan kembali pujian kita kepada Tuhan Yesus dengan menyanyi dari NKB nomor 116, bait yang pertama hingga bait yang kedua.
sungguh bahagia. Sekarang kepada kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan syukur kepada Tuhan. Dengarkanlah nas pengantar yang firman Tuhan tentang persembahan yang terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-35 yang dibacakan demikian. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Mari kita berdoa untuk persembahan. Ya Allah Bapa, terima kasih atas anugerah yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas penyertaan yang tak henti-henti Kau curahkan kepada kami. Ya Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang hadir pada hari ini. Kiranya Engkau sertai dan berkati setiap apa yang jemaat-Mu kerjakan. Saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Berkatilah setiap persembahan kami. Kiranya persembahan yang kami berikan dapat menjadi berkat bagi gereja-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sementara persembahan syukur dikumpulkan, jemaat menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 147 bait yang pertama dan seterusnya sampai persembahan selesai dikumpulkan. Di sini aku bawa Tuhan persembahan hidupku, semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang Kau lipatkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Kembali bait yang pertama.
Marilah kita berdiri bersama-sama dan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang di sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jalani